Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Insyaallah pembahasan kita di kesempatan malam hari ini sebagaimana yang sudah kita tulis bersama, dan kita sudah artikan bersama, yaitu kita masuk di dalam pembahasan tentang i'rab khafat. Ya, ingat ya, kita ulang sebentar bahwasanya i'rab khafat ini memiliki 3 tanda. Tanda yang pertama adalah kasroh sebagai tanda asli i'rab khafat. Kemudian tanda yang kedua adalah huruf ya sebagai pengganti dari kasroh. Kemudian tanda i'rab khafat yang ketiga apa? Fathah sebagai apa? Sebagai pengganti dari kasroh. Ingat tuh ya, tanda i'rab khafat ada 3. Yang pertama kasroh tanda aslinya, yang kedua ya, dan yang ketiga fathah itu sebagai pengganti dari tanda aslinya, yaitu kasroh. Kita ulang sebentar. Kasroh menjadi tanda i'rab khafat berada di dalam berapa tempat? 3 tempat. Yang pertama apa, Amdian? Asmaul khamsah. Kasroh. Kita ulang sebentar. Kasroh menjadi tanda i'rab khafat di dalam berapa tempat? 3 tempat. Yang pertama Ismil mufrad, isim mufrad yang mundharib. Yang kedua Jamak taksir. Dan yang ketiga jamak muannats salim, itu ya. Nah, kemudian sekarang ingat ya, fi'il tidak ada, Najwa ya. Ingat, tidak ada fi'il yang i'rabnya itu dibaca kasroh. Untuk dasarnya di dalam kitab ini seperti ini ya, makanya nggak ada. Nah, karena apa? Sebagaimana yang kita sudah pelajari di dalam bab i'rab, bahwasanya kasroh ini khusus untuk kalimat isim, sedangkan yang dikhususkan untuk kalimat fi'il itu adalah jazm. Nah, ingat ya, i'rab itu terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama apa? Rofa, nasab, jar, apa? Jazm. Yang kedua, rofa dan nasab ini netral, bisa masuk pada kalimat fi'il dan juga bisa masuk pada kalimat isim. Yang dua lagi ini ke netral khusus. Yang pertama khafat atau kasroh dikhususkan untuk kalimat isim. Yang kedua yaitu jazm atau sukun dikhususkan untuk kalimat fi'il. Dan ingat pelajarannya. Alhamdulillah, insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh di dalam memahami pelajaran ini dan kita bersungguh-sungguh untuk mengulangi selalu pelajaran yang sudah kita pelajari, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idil fatah hasbah di qadir rubi wa kullu man la ya'taqid lam tapi tergantung dengan keyakinan seorang pemuda. Kalau keyakinannya nggak yakin, keyakinannya nggak kuat, ya udah nggak bermanfaat. Tapi kalau keyakinannya kuat, saya yakin, saya bersungguh-sungguh, saya pasti akan bisa mempelajari ilmu ini. Insya Allah ilmu yang dipelajari akan berguna dan bermanfaat. Beda ya, orang yang ngajinya sungguh-sungguh sama yang ngajinya main. Kira-kira hasilnya sama atau tidak? Tidak. Ya, diumpamakan seperti ini. Orang ngebon, ya, orang menanam suatu tanaman. Yang satu dia menanam dengan sungguh-sungguh, ya,
dengan sungguh-sungguh setiap hari dia siram. Pagi dia siram, sore dia siram, obatnya nggak pernah ketinggalan, obat ini, obat itu dan lain sebagainya. Yang satu lagi setelah dia nanam biji itu nyiramnya semaunya. Kadang-kadang seminggu sekali baru disiram. Kadang-kadang kalau misalkan dia lagi sibuk nggak pernah disiram, udah hujan ini nggak usah disiram. Ntar pas giliran udah mentik, udah besar sedikit, giliran waktunya untuk diberikan obat, dia nggak beliin obat. Kira-kira hasil panennya sama atau tidak? Tidak sama, sudah pasti. Yang bagus hasil panennya itu adalah yang bersungguh-sungguh di dalam menanam suatu tanaman. Itu juga diumpamakan kita di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ya'u, dan adapun huruf ya, coba perhatikan ya. Fatakunu, maka ada apa huruf ya? Alamatan, itu sebagai tanda lil khafdi, untuk i'rab khafat. Fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 tempat. Yang pertama, fil asma'il khamsati, di dalam asma'ul khamsah. Wa tatniyati, dan tatni ya, wal jam'i, dan jamak mudzakkar salim. Nah, jadi kalimat isim yang dikhafatkan menggunakan huruf ya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama asmaul khamsah. Asmaul khamsah, Om Dian. Pengertian asmaul khamsah itu apa, Om Dian? Nama-nama isim-isim yang 5. Isim-isim yang ada di 5 apa saja, Om Dian? Lupa. Abuka, afuka, wahamuka, wabuka, wadu, malin. Nah, itu harus ingat tuh ya. Abuka, afuka, hamuka, buka, wadu, malin. Asmaul khamsah, isim-isim yang ada di 5. Nah, ingat ya, kalau asmaul khamsah ketika ropa, tanda ropanya dengan apa, Najwa? Asmaul khamsah ketika ropa, tanda ropanya dengan apa? Dengan dom. Contohnya Najwa, kalau ini kan marortu bi abika. Kalau tanda ropanya bagaimana? Dengan doma. Contohnya ja'a apa, Om Dian? Abuka. Ja'a abuka. Pakai wawu. Nah, kita ganti lagi. Ja'a akhuka. Ja'a hamuka. Ja'a fuka. Ja'a malin. Nah, itu asmaul khamsah. Nah, ketika khafat, maka tanda khafat daripada asmaul khamsah yang tadinya menggunakan huruf wawu ketika rofa, maka ketika khafat menggunakan huruf ya. Mana huruf ya-nya? Coba perhatikan, mana huruf ya-nya? Nih ya, marortu bi abi. Nah, mana ya-nya? Nih ya. Ya, ini sebagai apa? Sebagai tanda i'rab khafat. Nah, karena apa? Karena asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 ketika khafat, maka tanda khafatnya menggunakan huruf ya. Sebagai apa? Nah, sebagai pengganti dari kasroh. Makanya tidak bisa kita katakan ja'a abuka, benar. Tetapi kalau sudah berubah lagi, marortu bi abuka, itu salah. Yang benar wawunya harus kita ganti dengan ya. Marortu bi abika. Jordan, ingat Jordan. Harus ingat ya, harus diingatin. Najwa, ingat. Pusing itu awal untuk mengenal. Ya. Rahmat. Ya, ingat nih ya, Mesa. Jadi kita harus ingat perubahan tentang asmaul khamsah. Gitu aja, gampang, mudah ya. Nah, kalau tadi kan asmaul khamsah ketika rofa, tanda rofanya dengan wawu. Ketika khafat, tanda khafatnya dengan ya. Sekarang saya tanya, ulang pelajarannya.
Asmaul khamsah ketika nasab, tanda nasabnya dengan apa, Bian? Ayo. Kalau rofa kan pakai wau. Kalau khafat pakai ya. Asmaul khamsah kalau nasab pakai apa? Fathah. Ah? Ya benar. Fathah atau apa? Wah, ini hafalannya kurang. Nah, asmaul khamsah ketika nasab, tanda nasabnya menggunakan alif. Ro'aitu abaka, ja'a abuka, ro'aitu abaka, marartu bi abika, wau alif ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Kalau tadi yang pertama asmaul khamsah ketika khafat, tanda khafatnya menggunakan huruf ya. Yang kedua ini adalah isim tasniyah. Sekarang Bang Ajid, jangan kaget, apa pengertian isim tasniyah, Bang Ajid? Nih, ini angka berapa, Bang Ajid? Angka berapa? Berarti isim tasniyah adalah dua bagian. Isim tasniyah adalah apa, Jordan? Isim yang menunjukkan makna dua. Ya, bentar ya. Isim yang menunjukkan makna dua itu namanya isim tasniyah. Sekarang saya tanya lagi, isim tasniyah ketika rofa, tanda rofanya dengan apa? Pemdiam. Isim tasniyah ketika rofa, tanda rofanya dengan apa? Ja'a Zaidani. Tanda rofanya dengan apa? Ini ya Pak, alif. Dengan alif. Dengan alif. Nah, kemudian isim tasniyah ketika nasab dan ketika khafat, maka tandanya menggunakan huruf ya. Kita ingat ya, ro'aitu Zaidaini, marartu bi Zaidaini. Menggunakan huruf ya. Paham atau tidak nih? Paham enggak? Insya Allah. Nanti diulang-ulang ya pelajarannya. Ini mudah. Kita singkat pelajarannya. Yang ketiga nih, ya, isim yang dikhafatkan menggunakan huruf ya. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang tahu pengertian jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim. Apa Jordan? Jordan angkat tangan, berarti tahu. Laki-laki. Jamak itu apa? Laki-laki. Jamak itu apa? Yang menunjukkan tiga atau lebih. Mudzakkar itu apa? Laki-laki. Salim itu apa? Yang selamat. Yang selamat dari bentuk mufradnya. Nah, Zaidani, Zaiduna. Tuh. Gampang atau tidak? Gampang atau tidak, Ais? Insya Allah. Nah, kita ulang lagi ya. Jamak mudzakkar salim ketika rofa, tanda rofanya dengan apa? Arab. Jamak mudzakkar salim ketika rofa, tanda rofanya menggunakan apa? Apa? Ja'a Zaiduna. Menggunakan apa? Ja'a Zaiduna. Jamak mudzakkar salim ketika rofa menggunakan apa? Arab. Saya udah kasih contoh. Ja'a Zaiduna menggunakan apa? Menggunakan apa, Biang? Wow. Apa? Wow. Menggunakan huruf wow. Wow. Ketika nasab dan khafat menggunakan apa, Biang? Ya. Sama. Ketika nasab dan ketika khafat menggunakan huruf ya. Contohnya ketika nasab bagaimana, Biang? Jamak mudzakkar salim. Nasab. Itu bizaidin. Zaidina ya. Marartu bizaidina. Ingat ya, pembeda antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jami. Pembedanya ini ya. Kalau isim tasniyah sebelum ya sukun, hurufnya itu berbaris fathah. Kemudian sesudah ya sukun atau nunnya ini berbaris kasroh, itu namanya isim tasniyah ya. Ketika apa? Ketika nasab dan ketika khafat. Jangan sampai keder ya.
Nah, kalau jamak mudzakkar salim tinggal dibalik. Sebelum ya sukun, hurufnya berbaris kasroh. Kemudian huruf nunnya berbaris fathah. Marartu bizaidina, saya melewati 3 orang atau lebih yang bernama Zaid. Nah, inilah pembahasan kita tentang apa? Tentang ya menjadi tanda huruf menjadi tanda i'rab kotak di dalam 3 tempat. Yang pertama di dalam asmaul khamsah, yang kedua di dalam isim tasniyah, dan yang ketiga di dalam jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah. Nanti diulang-ulang ya semuanya ya, pelajarannya diulang-ulang. Insyaallah mudah-mudahan cepat bisa ya Uja ya, Ajib ya. Cepat bisa, cepat paham, cepat mengerti ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ilahuna Allah.